Tanpa kita sadari, mendadak terjadi dua megatrend muncul ke permukaan. Jadi tonggak sejarah bangsa, arungi waktu peradaban dunia. Lihat geliat anak-anak bangsa, gapai harapan, raih kehormatan. Makmur-makmurlah negeriku, pendapatan melambung tinggi. Usia produktif kian besar, jadi gelombang yang dahsyat, sejahteralah kita semua. Bonus demografi namanya. Bonus demografi adalah keniscayaan, peluang yang membuat bangsa ini cemerlang. Tapi bila tidak dikelola dengan benar, bisa jadi bencana serta mara bahaya. Semoga kesadaran ini menjadi bola salju, berputar terus membesar, kuat tegar di perjalanan, atasi rintangan, atasi kesulitan. Jadilah engkau embun yang menyejukkan hati, jadilah gelombang menggerakkan semangat. Selembar surat terselip di jendela. Seperti pagi yang sudah-sudah, mentari mengirim hangatnya menguak daun jendela dan harum melati yang tumbuh di bawahnya. Sudah lama tak ada hening itu, tak ada lagi terdengar denting itu. Diam-diam waktu mengulur jarak, jadi begitu jauh lubang jendela kamar kita. Ah, kapan lagi kita minum kopi pagi, tertawa-tawa di beranda berbagi cerita. Di kering kerontang tanah yang nyaris berubah debu ini, kami tumbuhkan harapan musim demi musim. Di rata-rata bukit-bukit yang meranggas ini, kami semai lagi pucuk-pucuk hijau, hutan demi hutan. Di asin laut dan samudra kebiruan ini, kami lepas kembali ikan-ikan, udang dan cumi. Di angkasa langit yang luas, tangan ini mengacung. Kami kibarkan merah darah kami. Kami kibarkan putih tulang kami. Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya kepada para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang di acara peresmian Yayasan Bakti Bangsa. Tadi itu Mas Jody Yudono membawakan lagu dari Bonus Demografi, serta juga ada Angjasman yang membacakan puisi dengan judul
selembar surat terselip di jendela. Nah, langsung saja kita panggilkan brand ambassador dari bonus demografi. Oke, ngomong-ngomong soal bonus demografi, apa sih definisi dari bonus demografi itu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, jadi sebenarnya kondisi bonus demografi itu kan sebuah kondisi di mana rasio usia produktif dengan usia non produktif itu mencapai 100:50. Dan Indonesia akan menghadapi kondisi bonus demografi di tahun 2008 sampai 2031 gitu ya. Di mana itu era kami gitu, era muda. Dan sebenarnya kondisi itu bisa seperti dua mata pisau. Kalau misalnya dimanfaatkan dan disiapkan dari sekarang bisa jadi beneran bonus. Tapi kalau misalnya kita nggak sadar dan nggak tahu, justru malah jadi ledakan penduduk yang nanti membawa kita ke kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas gitu. Jadi memang windows of opportunity dari bonus demografi. Hal-hal apa saja atau persyaratan apa saja sih sebagai kita masyarakat yang mewakili usia produktif untuk mendapatkan peluang tersebut? Oke, kalau untuk menghadapi bonus demografi ini, fokus yang terpenting adalah peningkatan kompetensi dan daya saing, hard skill dan soft skill, terutama di kalangan usia produktif tadi, atau ya bisa dibilang kalangan muda. Peningkatan ini yaitu tadi diharapkan dapat meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa Indonesia di mata dunia. Kurang lebih seperti itu. Dan kehadiran Yayasan Bakti Bangsa tentu terkait dengan era bonus demografi tersebut. Untuk itu, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Aditya Sumanagara menyampaikan sambutan selamat datang mewakili Yayasan Bakti Bangsa. Hormati Bapak Sufyan Jalil selaku Menko Keuangan dan juga beliau sebagai Ketua Pendiri dari Yayasan Bakti Bangsa. Yang saya hormati para menteri yang hadir di sini, Bapak Rudiantara, Menteri Kominfo, dan juga Bapak Saleh Husin, Menteri Perindustrian, dan tentunya juga Bapak-Bapak yang lain hadir dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya terima kasih atas kehadiran di tengah kesibukan dan setelah libur lebaran di dalam acara ini. Dan mungkin juga terutama yang kaitannya dengan undangan kita nggak ada terlambat karena menjelang waktu melewati Hari Raya Idul Fitri. Jadi ada beberapa yang terlambat. Dan sekaligus barangkali berbicara Hari Raya Idul Fitri, saya menyampaikan tidak salah juga tidak terlambat juga untuk minta air dan batin. Mohon maaf lahir batin. Sedikit sekilas mungkin akan saya sampaikan. Sekilas kenapa kita ada di sini. Ya, kita ini ada beberapa kawan-kawan yang sering mengadakan diskusi bebas apa saja sambil makan malam. Kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 10 orang yang bicara macam-macam. Dan tentu saja hadir di sini juga Pak Sarwono ini, beliau ilmunya banyak, pensiunan Golkar sekarang. Untung udah pensiun ya Pak. Kalau Pak Sufyan Jalil tidak usah diperkenalkan lagi saya pikir, tapi yang pasti beliau itu menjadi Menko setelah menjadi ketua dari pendiri Yayasan Bakti Bangsa. Itu besar, artinya beda itu besar sekali. Pak Eri saya berkait antara lain hadir. Saya agak bingung melakukan sebagai apa, mungkin sebagai LSM yang paling tepat. LSM-nya macam-macam, tapi di tempat yang baik-baik saya pikir. Alhamdulillah. Dan terakhir di sini mungkin pada Pak Fasli Jalal, beliau ini wamen dan pernah juga BKKN, ketua BKKN. Tokoh yang tepat untuk memahami pekerjaannya di sini. Dan terakhir bergabung juga Pak Rahmat, Pak Teddy Rahmat. Tidak usah kali yang jelas beliau adalah pengusaha yang sukses dan sudah proven, sudah terbukti. Dan mungkin ilmunya juga akan diberikan kepada kita untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Dan terakhir bergabung Pak Sarlito, Profesor Sarlito kawan, beliau psikolog yang berken. Jadi kena kaitannya ke soft kompetensi ini perlu orang-orang seperti begini supaya nggak salah ngomongnya. Jadi rasanya kita sudah cukup lengkap pengusaha dan
Pak Rektor. Terima kasih Pak Rektor. Bapak sekalian, jadi kita ini dalam 2 tahun terakhir mengadakan diskusi, kemudian setahun terakhir fokus di bidang kaitannya ke sumber daya manusia, karena kita sangat concern kok di mana-mana kita kalah melulu dan salah melulu. Jadi masalahnya masalah SDM, terutama juga kita lihat soft competencies. Oleh karena itu setahun yang lalu, September 2014, kita mengadakan diskusi agak besar yang kaitannya mulai berfokus ke fungsi demografi. Di mana juga pembicara banyak yang hadir waktu itu, Pak Jonan, Ignatius Jonan juga hadir sebagai pembicara, katanya mau hadir juga teman kita sempat. Dan dari situ kita rumuskan masih ada, tidak hanya tinggal diskusi, tapi juga ada follow up-nya. Dan ini membutuhkan yayasan dan programnya bukan follow up dari yang kita siapkan dahulu. Dan terakhir saya pikir memang kita mengadakan agak ramai, agak high profile terangkut. Tidak lain supaya menarik, karena ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar supaya program yang ini bisa yang tidak mudah ini bisa bergerak. Dan terakhir nanti saya akan mengatakan Pak Sarwono untuk memimpin acara launching ini, dan nanti menjelaskan kepada Pak Sofyan Jalil apakah beliau sebagai mungkin, karena kalau kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan dan mungkin bisa berpanduan yang akan tidak nanti yang baik untuk bangsa kita. Terakhir terima kasih kepada panitia Pak Indra Jara, Pak Bambang dan tim yang telah menyiapkan dengan baik acara ini. Mudah-mudahan kita bisa baik terus sampai nanti akhir acara dan melaksanakan tugas-tugas setelah program yang sudah dilakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri nan elok, dengan kekayaan sumber daya alam yang perlu dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyatnya. Jika tidak dikelola dengan benar, maka akan menjadi sebuah bencana. Negeri yang menyimpan potensi kekuatan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan bermartabat dalam percaturan dunia. Yayasan Bakti Bangsa karya dari salah satu animator terbaik di Indonesia, yaitu Widianto. Selamat datang.
itu tadi kita telah menyaksikan video launching dari Yayasan Bakti Bangsa, dan sekarang kita bisa menyaksikan logonya yang ada di layar belakang saya untuk secara simbolis memukul perkusi. Yayasan Bakti Bangsa siap berkarya di bumi pertiwi Indonesia. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah. Berikut ada acara khusus yaitu yang menyangkut Pak Sofyan Jalil. Pak Sofyan ini istilahnya adalah the driving force di belakang yayasan ini. Dari awal sebelum beliau jadi menteri pun perhatiannya sangat penuh, dan kita ini kumpul antara lain karena insistence atau mototnya Pak Sofyan ini. Jadi Pak Sofyan ini posisinya unik hari ini. Beliau adalah salah satu di antara kami sebagai pendiri dan sudah didapuk oleh kawan-kawan sebagai ketua Dewan Pembina didampingi oleh Pak Teddy Rahmat. Tapi Pak Sofyan ini karena udah jadi pejabat negara, dia tidak hanya merupakan bagian dari kami dan kita yang di sini, tapi dia juga adalah pihak yang kita titipin. Karena apa yang menjadi pikiran di yayasan itu harus kita tumpahkan ke beliau supaya dijadikan kebijakan negara. Dan kami yakin bahwa Pak Sofyan itu akan melakukannya dengan sepenuh hati karena dia yang bikin gara-gara kita jadi berdiri ini. Jadi silakan Pak Sofyan ke panggung, saya akan bersama kawan-kawan akan menyerahkan berkas untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama, Anda di pihak pemerintah dan kami di masyarakat dan dunia bisnis. Silakan. Jadi ini adalah dokumen yang jadi gara-gara jadi kami menyerahkan kepada beliau untuk tidak lanjuti kita sama-sama saja. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita concern terhadap ini? Karena selama ini masalah bonus demografi kesannya terlalu elit. Sangat sedikit orang yang menyadari, sangat sedikit orang yang menguasai masalah, dan sangat sedikit orang yang kemudian mempunyai drive untuk mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi terhadap mengatasi atau mengantisipasi bonus demografi ini. Saya tertarik statement Pak Teddy waktu itu, bagaimana misalnya pengaruh pikiran Lee Kuan Yew yang mengubah Cina. Ya, jadi kenapa yayasan ini akan fokus pada advokasi, sosialisasi, dan kemudian diseminasi ide. Karena the power of idea. Ini Pak Teddy, saya kutip Pak Teddy, satu kali Deng Xiaoping baru take over Cina setelah mau meninggal, ketemu dengan Lee Kuan Yew. Kemudian dari pembicaraan dengan Lee Kuan Yew tersebut, kemudian Deng Xiaoping menerapkan, dan kemudian kita lihat 1,3 miliar umat manusia berubah. The power of idea, karena pembicaraan singkat antara Lee Kuan Yew yang ditangkap oleh Deng Xiaoping, kemudian Deng Xiaoping mempunyai kesempatan menjadi paramount leader di China dan menjadikan apa yang dipikirkan itu menjadi policy. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, yayasan ini tidak akan menyelenggarakan sekolah,
yayasan ini seperti kita tadi bahwa akan mendiseminasi supaya masalah bonus demografi ini harus menjadi concern kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tantangan masa depan ini akan berat sekali. Tapi saya yakin kalau kita semua bekerja, the power of idea ini harus kita share, maka kita akan bisa reform negeri ini dalam segala hal. Maka insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi anak-anak yang kreatif. Manusia Indonesia masa depan akan menemukan manusia yang bukan manusia yang obedient, tapi manusia yang penuh dengan ide kreativitas di pemerintahan, di pendidikan, di mana. Terus itu Bapak Ibu sekalian, ini ide yayasan ini, insya Allah dengan dukungan kita semua, kita akan memberikan kontribusi sedikit. Karena tidak akan mungkin seseorang, sebuah kelompok, ya pemerintah bisa mengubah ini, kecuali seluruh bangsa Indonesia bisa ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan generasi muda ini yang akan memasuki sebuah dunia yang kita tidak pernah tahu. Terima kasih Pak Sarwono. Mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Jalil, kepada Bapak Sarwono Kusumatmaja dan Bapak dan beserta Ibu pendiri yayasan yang telah meresmikan Yayasan Bakti Bangsa. Boleh bagi teman-teman dari media untuk mengabadikan.